Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Di dalam diskusi ini kita akan menyaksikan bagaimana sebenarnya beriman tanpa logika. Karena itu saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Bilang tadi Bang, bahwasanya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan apa kita buka aja hadisnya Bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi Bang, kencing ini biar supaya tumpet kupingnya ini Bang. Ah, itulah Bang. Tahu nggak Bang? Itu loh, Bang. Hadisnya nggak bunyi begitu loh Bang, nggak bunyi begitu. Nih, saya bacakan hadisnya Bang, Bang. Ya. Maksudnya ini kan bahasa kitanya Bang, bahasa kitanya itu Bang. Aduh, inilah Bang ini. Aku tahu Bang, di hatimu memang menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad ngajarin. Pasti Abang begitu di hati Abang, enggak? Memang ada yang Abang bilang itu memang ada, tapi memang ada, makanya aku bilang, Abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Percaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Ah iya, oke, biar itu oke. Coba ya, gimana? Ya. Jelasin coba. Gimana ceritanya setan tidur dikit kan? Bang. Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, ku putar dulu Bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini. Nih Bang ya, Abang dulu baca Bang, yuk. Maaf Bang, aku agak rabun Bang. Aku ini kacamata. Oke, mau ini ininya Bang ya. Nih. Nih. Saya bacakan ya Bang ya. Dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Nah, sekarang kutanya dulu Bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya Bang? Setan mengencing telinganya. Itu tadi lah Bang, karena dia tuh tadi itu karena kelalaian, sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang kutanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan tuh kencing di telinganya? Ya karena kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan Bang. Kencing di. Itulah Tapi Bang, Abang percaya kayak beginian Bang? Beneran Abang? Kutanya dulu Abang, serius dulu Bang. Di hatimu percaya Bang dengan yang kayak begituan? Kalau sudah Muhammad mengatakan seperti itu, percaya lah Bang. Percaya. Percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung, percaya juga? Nggak ada dibilang situ Bang. Belum pernah. Nanti kutunjukkan, nanti Abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah berarti tidur percaya lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu Bang, berarti udah benar. Kalau Muhammad mengatakan, maka saya percaya. Itu iya. Pasnya itu Bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini Bang, betul, Bang. mungkin sekarang Abang ya namanya orang masih mungkin kaget. Tapi besok Bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti Abang akan berpikir, iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu Bang ya? Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya Bang, karena itulah gunanya ulama Bang. Makanya tafsiran bagaimana lagi ya Bang ini ya? Ya itu kan makanya kenapa semua itu berasal pasti ada apa ya? Ada makna di balik itu semua loh Bang. Itu loh maksudnya lah. Oke, kalau misalnya nih Bang, ku tanya sama Abang nih. Kita berpikir secara logis. Ya, satu-satu karena bukan 1-2 gitu loh Bang. Ada banyak. Sebentar Bang, ini kan dulu ya, sabar. Bentar ya. Karena bukan 1-2 loh Bang. Bentar ya. Bentar. Bentar. Maksudku begini Bang, bukan 1-2 yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang
berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Oke. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia nggak mecah-mecahin warung, bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ini biasanya Masa gini, makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. Gini itu bang. Mana mungkin dia bulan puasa nggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia nggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu bang. Memang mana mungkin pas bulan puasa. Bukan, maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah, kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? Kan aku bilang tadi hawa nafsu kan ada loh bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak mecah-mecahin warung? Nggak mungkin lah bang, ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya, kejahatan juga tetap meningkat, sama. Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini berat. Kan udah aku bilang tadi bang, tidak, godaan itu tidak hanya setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu bang. Ya, artinya begini bang, artinya kita ini kalau memikirkan secara logika, memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu bang. Karena apa? Karena toh pada bulan puasa, toh pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan itu malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu bang tergantung, itu bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis ya mau gimana lagi, ya udah. Aku udah nggak ada memang begitu jawabannya. Ya. Dah hanya itu bang. Itu sih bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi, yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustadz Adi Hidayat gitu rupanya. Gini, jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Adi Hidayat gini. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Pernah mau dengar? Masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Nggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas-bahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Oh banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, soalnya kalau soal Ustadz Adi Hidayat ya, kalau Ustadz Adi Hidayat nggak pernah, hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak. Kayak maaf cakapnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja itu paling. Walaupun dia banyak bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustadz Adi Hidayat ini, karena Ustadz Adi Hidayat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang bang. Karena nggak, memang gimana Ustadz Adi Hidayat ini tipikal orang itu tidak mau mengurusi orang agama-agama lain itu campur-campur. Iya, itu di depan, di belakangnya lain. Soalnya nggak pernah aku nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah? Apa tuh takiyah? Nggak tahu. Aduh, pantesannya abang masih selama aja. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu bang. Iyalah, kalau menyembunyikan tentang aib awak, iyalah bang. Bukan hanya ini berat nih. Oke lah bang, kita naikkan dulu kesempatan ya kasih muslim-muslim yang mengerti agama Islam bang ya. Oke, baik. Terima kasih bang sudah mampir ke sini. Oke, makasih bang ya. Selamat pagi. Ya silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya,
yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam, saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya, makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Yuk, ayo kepada yang mengerti agama Islam yuk. Ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul punya pengetahuan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen, saya harap kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada PDS 777. Ya, selamat pagi menjelang siang PDS 777. Selamat pagi. Selamat pagi, perempuan. Oh ya. Salam toleransi sebelumnya. Muslimah. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan terima. Sebentar ya. Tunggu Ya, dulu. silakan. Ya, sabar, santai saja, santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ininya Saya soalnya. Oke. Oke, silakan. PDS 777. Mati Masih lagi. gelap nggak apa-apa. Mana kok tidak terlihat? Kenapa itu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi. Iya. Lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa diskusi nggak sakit tambah sakit kepalanya? Enggak aman-aman. Aman. Ya Tadi silakan. Gimana? Yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat loh, nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu. Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam gini? Saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS aja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Ya. Kemudian menghirupnya 3 kali. Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Ya, tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali, menghirupnya 3 kali, iya tuh. Ya, tahu nggak sebab musababnya apa? Musababnya kalian tuh sholat. Bukan, sebab musababnya karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak Salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh Kak, mau bangun tidur ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan Kakak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya Kak ya. Nih. Sebentar nih Kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya Kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok lagi atau gimana nih? Nih ya saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh bacakan. Nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda nih. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Sekarang KFDS sudah menyala-nyalakan Muhammad nih. Betul nggak? Setan bermalam di hidungnya orang Islam.
Enggak, kalau kayak kita ini Kak, kalau misalkan bangun tidur tuh memang diharuskan kayak kencing gitu, tapi nggak wajib. Bukan, Soalnya bukan. sih memang Maksudnya kenapa alasan kita ambil air wudhu ini karena setan bermalam di hidung, betul nggak? alasan setan bermalam itu. Enggak, itu nggak wajib sih menurutku, setahu Ini bukan masalah wajib tidaknya, Kak PDS. Ini kita tidak bicara apakah ini wajib, sunnah atau enggak. Artinya ada setan bermalam di hidung, betul? Betul? enggak. Waduh, ya nggak apa-apa. Memang hati kecilmu kan menolak apa kata Muhammad. Nggak masalah gitu loh. Artinya Kak PDS punya logika yang masih sehat, punya logika yang masih bagus. Nah, sehingga logika Kak PDS menolak itu. Nggak terima. Mana setan di lubang hidung? Artinya di dalam logikamu seperti itu kan? Betul nggak? Halo? Maksudnya dalam logikamu seperti itu. Aduh, sebentar Kak. Gimana nih teman-teman? Nanti kalau ini tambah pusing loh. Atau istirahat dulu lah. Gimana? Halo? Enggak dong. Ya. Oke, bener nggak bahwasanya menurut Muhammad setan itu bermalam di lubang hidung? Sebentar Kak, saya mau lihat dulu juga di handphone ya, boleh nggak? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan teman pelan-pelan ya. Kita kasih dia kekhususan karena dia lagi penyembuhan pelan-pelan. Jangan dipaksa. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita Tahu tunggu. saya gini ya, mengapa hidung dijadikan tempat beristirahat bagi setan? Jawabannya adalah karena hidung merupakan anggota tubuh manusia yang relatif sedikit melakukan fungsi ibadah, atau menurut syariat menurut Islam sebagai ulama salaf, hidung adalah merupakan anggota tubuh yang sangat jauh dari nilai ibadah. Setahu saya itu Kak. Oke, jadi sekarang sudah percaya kalau setan bermalam di lubang hidung? Kalau menurutku ya percaya, kalau misalkan kayak Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Ya baca doa. Enggak, maksudnya yang kakak bilang itu kan, yang tadi aku ngelihat baru bangun tidur, aku ngeliat yang tadi cowok naik kan ya. Iya, berarti setan bermalam di lubang hidung, betul? Bisa? Betul kan? Iya. Ya sudah. Terus kalau setan bermalam di lubang hidung gimana? Ya menurut kakak, kalau kakak nggak percayanya di agama Islam itu kenapa? Tadi kan kakak yang nggak percaya. Percaya. Kalau Tadi kakak percaya, nggak- sekarang percaya. Ya. Oke, tadi kenapa nggak percaya? Terus kenapa sekarang percaya? Ada masalahnya apa gitu kalau di agama kita? Kalau memang kayak seperti itu. Oke, berarti setan bermalam di hidung, terus kadang-kadang kencing di telinga gitu. Kencing di telinga di mana lagi, coba aku mau lihat. Nah, Aku belum nggak tahu percaya, juga. Aku pengen tahu dulu. Kakak keluarin aja hadisnya. Banyak. Dan saya Muslim, jadi saya pengen tahu. Jadi kakak aja yang Iya, ngasih tahu masalahnya saya. juga kita juga nggak lihat wajah, ada separuh seperti malu-malu gitu loh. Ini nih kak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, Soalnya tetap hidungnya cantik banyak kok, nggak banget apa-apa, gitu. digeser ke sini. Oke lah, nanti kita memaksakan diri. Oke lah, kalau lagi nggak pede, kalau lagi nggak apa, mungkin PDS bisa menyusul lah, kan dia udah turun sendiri. Bukan saya yang nurunin ya, dia nurun sendiri teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, berat memang. Awal-awal memang dia nggak percaya, karena logikanya memang aneh menurut dia, logika dia karena begitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik lagi, ada Vicky Prajab. Oke, Vicky Prajab. Ya, silakan Bang Vicky Prajab. Makasih JW, makasih. Teman-teman, makasih yang memberi support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Bang Vicky Prajab. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan juga absen hadir di sini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya Vicky Prajab nih, nggak nyambung-nyambung.
Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 6.0K, tap-tap saja ininya. Kemudian follow ya, ada di sini ya. Dan bagikan ini, share, tombol share bagikan supaya siaran ini semakin banyak didengar oleh orang-orang gitu, teman-teman. Terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan mungkin teman spesial Anda mungkin yang muslim, boleh bagikan kepada dia ya. Karena banyak juga yang inbox sama saya, Bang, saya lagi pacaran sama orang Islam nih Bang, gimana nih Bang? Oh. Boleh bagikan sama dia, ajak nonton bareng gitu, nonton bareng pakai layar yang besar kan. Ya, oke, kita kasih naik berikutnya ya. Ada Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran? Silakan nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibran yang diserupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi, ada Neymar JR. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Sini. Malah membusuk. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan grogi ya. Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong, nonton di bawah, menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya. Yuk. Mari. No, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Enggak, jangan pergi. Kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton itu, nonton gini, sideboard begini. Gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi, dibekali dengan yang namanya mujizat. Tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku. Nah, kalau dalam Islam, tanda kenabian itu berupa ini. Tanda di punggung ini. Ya kan? Ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya, tompel gitulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dibilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, yuk, mari kita diskusi. Kita kasih naik, ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kesini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz. Nyalakan kamera Anda. Halo, Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baik ya, kita kasih turun dulu ya. Oke lah. Ini memang miris ya teman-teman ya. Kalau APII itu cabangnya udah di mana-mana itu. Ada APII Riau, APII Jawa Barat, APII di mana-mana ada APII. Kita satu aja berpartai. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support lewat sini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman sekalian ya, kita hari ini sebenarnya temanya itu bebas-bebas ya teman-teman ya. Temanya itu fleksibel saja. Kepada teman-teman yang mau naik, silahkan ajukan permintaan naik. Mungkin teman-teman mau mengajak tema apa, boleh silahkan. Yuk. Asal kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Si Ajam lagi.
Ya, silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya, mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustadz Adi Hidayatnya? Aduh, ini. Jangan bawa Ustadz Adi Hidayat. Anda terlalu Loh, bukan selevel dengan kemarin Ustadz Adi saya Hidayat. kan sudah bilang, kemudian Bang Azam juga sudah bilang, baik nanti akan saya hubungkan. Sudah dihubungkan Ya, belum? saya baru apa nih menghubungi admin. Tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah, entah karena kesibukan atau apa saya tidak tahu. Berarti, Iya, saya kurang tahu. Berarti Kan melalui beraninya admin, saya punya cuma nomor bahas admin. Bible, nggak ada orang Kristen. Iya, tidak apa-apa lah. Itu pembahasan lain. Ya, Beberapa nggak apa-apa waktu lah. Oke, lalu ketika saya sedang intinya begini Bang Ya, silakan. Azam. Kalau ada saya nih, saya Kristen nih. Kalau saya bahas orang Ya. Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar Ya, kita nggak ngomong, terus? biar kita nggak ngomong di sebelah Ya itu bagus. Sebelah Bagus. pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Ya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tidak apa kan? Asal tidak menceritakan yang di belakang, penting, betul? Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai Betul, saya dengan melakukan hal fakta. itu. Kan Saya gitu. santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini menanyakan Bang Ajam, apakah begini, banyak yang memframing bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Gini, Baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat. Gimana itu? Bener Ya, nggak? Nabi Muhammad memang satu-satunya nabi yang dalam kena sebuah sihir. riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, berarti benar. Muhammad kena sihir. Iya. Terus, kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta. Betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta. Ya, Anda tunjukkan ada nggak dalilnya? Kita verifikasi, ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau Baik. berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik, nih. Jika benar ada. Saya Sahih bacakan apa ya. enggak? Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia Sebenarnya bukan bercerita, tema ini hari ini. ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Terus? Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh Terus? mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Betul Hadis nggak? riwayat Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, nomor Bukhari biar ada. saya cari nanti. Kan pura-pura Nomor. kan. Ya udah cepat. Pantesan Adi Hidayat gak berani kesini Bang Gini, Ajam. Dis. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana diskusi agama ini berlangsung, dan kita sudah mendengarkan seperti apa sebenarnya beriman tanpa logika, yaitu mengimani apapun yang dikatakan, sekalipun apa yang dikatakan orang yang diimani itu tidak masuk akal, bahkan itu bertentangan dengan hati nurani. Teman-teman, jika memang yang engkau imani itu adalah Tuhan yang benar, tentulah Dia akan mengajarkan suatu pengajaran yang tidak bertentangan dengan logika. Oleh karena mengapa? Oleh karena Tuhan sendirilah yang memberikan, menganugerahkan logika, pikiran dan akal budi kepada setiap manusia, supaya dengan pikiran ataupun akal budi kita dapat memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, agar melalui semuanya itu nama Allah dipermuliakan. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang saya mau mengajak, gunakan akal budimu untuk memikirkan imanmu. Jangan sampai engkau beriman buta, agar imanmu itu menjadi satu iman yang hidup, iman yang mempermuliakan dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.